Kekuatan doa mereka sangat kuat. Saat mereka berdoa dalam kesungguhan hati, semesta pun bergerak. Mereka dikenal sebagai penjaga keseimbangan spiritual yang tenang, tapi menyimpan kekuatan seperti air, mengalir lembut namun menghanyutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Zona Fan ID. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 8 weton sakti tersembunyi dalam kepribadian pendiam. Mungkin kalian penasaran dengan 8 weton ini. Atau bisa jadi kalian termasuk salah satu pemilik weton yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Jadi simak baik-baik, tonton sampai habis agar apa yang saya sampaikan bisa kalian tangkap dengan jelas. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja saya kupas satu persatu ke 8 weton ini. Dalam jagat budaya Jawa, kesaktian tidak melulu soal adu fisik atau kepemilikan pusaka. Kesaktian sejati adalah getaran energi yang terpatri dalam jiwa tenang, namun dalam, pendiam namun mampu mengguncang semesta. Hari ini kita akan membahas 8 weton yang dianggap sakti mandraguna, namun memiliki sifat pendiam dan rendah hati. Mereka ini bukanlah orang biasa. Dalam primbon Jawa, mereka diyakini menyimpan kekuatan spiritual yang luar biasa, walau tidak pernah dipamerkan. Dalam pemahaman kejawen, hari kelahiran bukan sekadar penanda umur, melainkan juga membawa garis nasib, energi spiritual, dan tujuan hidup. Weton lahir mencerminkan sifat dasar dan potensi seseorang, termasuk kekuatan batin, yang bisa menjelma menjadi kesaktian jika dipupuk dengan laku spiritual. Kesaktian yang dimiliki para pemilik weton ini bukan berasal dari ritual bombastis, melainkan dari laku prihatin, hati yang bersih, serta penyatuan diri dengan alam dan leluhur. Mereka lebih suka menyepi, mengolah batin, dan membaktikan diri pada harmoni semesta. Dilansir dari kanal Ngaos Jawa, mari kita kupas satu persatu 8 weton pendiam namun sakti mandraguna menurut primbon Jawa. Yang pertama ada weton Jumat Kliwon, sang penjaga dimensi gaib. Weton ini dikenal luas dalam dunia spiritual sebagai pembawa energi luar biasa. Orang yang lahir di Jumat Kliwon cenderung tenang, tertutup, dan lebih suka menyendiri. Namun dalam keheningannya, mereka menyerap energi dari semesta dan leluhur. Sejak kecil, mereka sering mengalami mimpi gaib, firasat akurat, atau kejadian supranatural. Doanya dipercaya cepat menembus langit, dan niat buruk yang diarahkan kepada mereka seringkali berbalik pada si pelaku. Kesaktian Jumat Kliwon berakar dari koneksi kuat dengan makhluk tak kasat mata dan penjaga, dimensi spiritual. Kedua, weton Rabu Pahing Panglima Batin yang tak terucap. Pemilik weton Rabu Pahing tampak pendiam dan kalem, namun mereka menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Dalam tradisi kejawen, Rabu Pahing disebut sebagai salah satu weton yang dekat dengan alam gaib. Mereka memiliki firasat tajam dan perlindungan kodam dari leluhur. Jika mereka menekuni laku spiritual, kekuatan mereka berkembang sangat pesat. Mereka bisa menarik pusaka gaib, menyembuhkan lewat batin, dan menjadi pelindung alam sekitar. Weton ketiga, Kamis Wage, pengembara spiritual penjaga alam. Orang Kamis Wage sangat peka terhadap energi alam dan makhluk halus. Mereka gemar menyepi, berteman dengan alam, dan kerap dijadikan kuncen atau penjaga tempot-tempot sakral. Kesaktiannya bukan berasal dari ritual, tapi dari keselarasan jiwa dengan bumi, angin, dan semesta. Energinya begitu kuat hingga dapat mengganggu pelaku. Kejahatan batin hanya lewat getaran energi. Weton keempat, Selasa Legi, ahli ilmu rasa yang menyejukkan. Weton ini terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu rasa. Mereka tahu apa yang dirasakan orang lain hanya dengan kontak batin. Mereka peka terhadap getaran negatif dan bisa mengolahnya menjadi kekuatan penyembuhan. Kekuatan doa mereka sangat kuat. Saat mereka berdoa dalam kesungguhan hati, semesta pun bergerak. Mereka dikenal sebagai penjaga keseimbangan spiritual yang tenang, tapi menyimpan kekuatan seperti air, mengalir lembut namun menghanyutkan. 5. Weton Minggu Kliwon, penjaga pintu dimensi. Orang Minggu, Kliwon memiliki keistimewaan dalam menjembatani dunia nyata.
dan dunia tak kasat mata. Mereka mampu berkomunikasi secara batin dengan makhluk halus, bahkan mengirim pesan melalui mimpi kepada orang lain. Energi mereka sangat kuat. Banyak paranormal yang lahir di weton ini dan menjadi perantara dalam banyak hal spiritual. Meski hidup mereka tampak biasa, mereka bisa menjadi pelindung tak kasat mata bagi orang-orang yang lemah. Keenam, weton Senin Pon, baterai spiritual paling tenang. Kesaktian Senin Pon muncul dari kedamaian batin yang luar biasa. Mereka tenang, sabar, dan penuh pertimbangan. Semakin damai hidup mereka, semakin besar pula energi spiritual yang mereka pancarkan. Banyak Senin Pon yang mampu menyembuhkan hanya lewat sentuhan atau kata-kata. Mereka seperti baterai spiritual yang mengalirkan ketenangan dan energi penyembuhan kepada siapa saja yang berada di dekatnya. Weton ketujuh, Sabtu Legi, pewaris pusaka gaib. Sabtu Legi seringkali membawa energi warisan dari leluhur yang tidak disadari. Banyak dari mereka memiliki penunggu gaib yang setia sejak lahir. Mereka juga sering tidak sadar bahwa diri mereka menjadi tempat berlindung makhluk halus yang tersesat. Saat menjalani tirakat di tempat sunyi, mereka bisa menerima wahyu, petunjuk hidup, atau bahkan kekuatan batin yang sangat besar. Mereka adalah penjaga batin alam dan sering menjadi pemimpin spiritual tanpa perlu disanjung. Weton yang terakhir, Rabu Legi, jiwa tua penjaga harmoni. Weton ini dikenal sebagai roh tua yang kembali ke dunia untuk menjaga keharmonisan semesta. Mereka suka menyendiri, hidup sederhana, dan menyatu dengan alam. Kekuatan mereka datang dari ketulusan dan hati yang bersih. Jika mereka sakit, mereka bisa sembuh hanya dengan meditasi. Jika mereka marah, bisa menyebabkan orang lain gelisah, bahkan mengalami ketidaktenangan batin. Mereka tidak memaksa, tapi ditaati. Tidak menakutkan, tapi ditakuti oleh energi negatif. 8 weton ini menunjukkan bahwa kesaktian tidak selalu ditunjukkan lewat sorotan dan keramaian. Mereka yang diam justru seringkali membawa kekuatan yang besar. Mereka adalah penjaga keseimbangan, pelindung spiritual, dan pembawa pesan dari langit. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, comment, share, and subscribe. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai habis. Saya harap kalian terhibur. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.